Jadi kita harus menghormati pendapat semua orang dari semua kalangan. Lalu yang berikutnya adalah kita harus mengurangi hierarki. Karena sikap-sikap hierarkis ini menggerus bangsa Indonesia sendiri. Dan ini berdasarkan dari banyak pendapat responden juga. Yang orang-orang Indonesia juga. Mereka mengakui kalau saya rasa kita harus mencari balance. Jadi nggak kayak orang barat terus yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Nggak begitu. Tetap menghormati yang lebih tua, tetapi kita juga berani speak up. Berani punya pendapat. Dan yang lebih tua juga nggak boleh marah kalau ada yang lebih muda punya pendapat. Jadi hierarki itu mesti di balance. Rasa-rasa yang senioritas harus agak dikurangi. Bisa kan? Mungkin nggak dilenyapkan seluruhnya, tapi agak diredus sedikit, agak diredus kan bisa. Kalau kita bisa gitu, bangsa kita bisa lebih maju menurut saya. Lalu visi saya berikutnya soal pluralisme. Indonesia adalah negara Pancasila. Jadi terdiri dari berbagai agama. Mayoritasnya umat Islam pada saat ini. Dan sepertinya kedepannya pun akan seperti itu. Tetapi nyatanya ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus terus dijaga. Karena dari foundingnya sudah seperti itu. Anything other than that will not be Indonesia. Kita ada ratusan dialek, ratusan suku-suku. Nggak bisa dipaksa untuk menjadi satu haluan dalam arti agama ini. Gitu. Nggak bisa. Karena agamanya banyak. Jadi orang punya hak untuk menganut apa yang dia mau anut selama tidak mengganggu hak orang lain. Itu harus ada. Kedua, dan berikutnya yaitu tadi soal pluralisme ya. Jadi yang kedua adalah ya harus diakui bahwa Indonesia adalah negara yang plural. Dan itu harus dijaga, dirawat. Yang ketiga, visi saya soal, kalau yang kedua, pertama soal mental, kedua soal visi masyarakat kita, Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga, no matter what. Ketiga, visi saya adalah soal ilmu teknologi dan pengetahuan. Indonesia sudah banyak program bagus, Fulbright, LPDP, dan lain-lain. Itu harus terus ditingkatkan. Dan ilmu pengetahuan itu bukan supaya eksklusif, tetapi dapat ilmunya dan berguna untuk bangsa. Seperti saya suatu hari saya akan pulang ke Indonesia untuk berbakti kepada Indonesia. Saya hanya sementara di sini. Dan kemajuan sains kita akan maju kalau dikaitkan sama yang mentalitas tadi, critical thinking. How we think is more important than what we know. Apa yang kita tahu selalu berubah, tapi cara kita berpikir itu yang dijaga.
Itu tadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, yang berikutnya adalah visi tentang Indonesia melihat dirinya sendiri dalam konteks sejarah dan geopolitik. Indonesia selama ini, berdasarkan riset saya, riset S3 saya, dan juga dari pengalaman dan pengamatan saya, kita adalah bangsa yang inward looking, melihatnya ke dalam. Jadi kita muter-muter di isu domestik. Itu nggak bisa kayak gitu terus. Kita harus outward looking, melihat keluar. Karena Indonesia, sorry to say, pas udah di luar, nggak banyak yang tahu. Kita harus banyak orang keluar dan berkarya di luar. Salah satunya saya bersyukur saya bisa di sini. Dari kandidat 200 lebih orang Amerika, saya alhamdulillah yang orang Indonesia dapat. Dan saya bangga bisa membawa bendera Indonesia. Karena di faculty department saya semuanya orang Amerika. Kulit putih. Saya satu-satunya orang Indonesia, orang Asia dan orang Indonesia. Jadi saya memperkenalkan Indonesia. Saya selalu ngomong saya dari Jakarta, dari Indonesia. Ada yang tahu Indonesia nggak? Banyak yang nggak tahu. Dan ini akademisi-akademisi yang pengetahuannya tinggi. Tapi mereka nggak banyak tahu. Apalagi murid-murid saya. Taunya ya mungkin Bali, Raja Ampat, karena ada selebritis Amerika yang pernah liburan ke situ. Lebih di situ aja. Kita nggak bisa berheboh-hebohan domestik sendiri. We need to look keluar. Orang Indonesia juga harus berani